dari PMM3 UGM. Halo semuanya, kenalin nama aku Pinan. Aku dari USU, Universitas Sumatera Utara, yang asalnya dari kota Medan. Dan aku, Reza, dari Universitas Mataram, asalku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Jojo dari Mas Warmata, asal dari Medan, tapi sekarang lagi kuliah di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo kawan dong, beta dari Universitas Nusa Tenggara, nama Linus Peter Tento. Beta biasa disapa Peter, beta asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Halo. Halo. Nah, alasan kalian tuh ikut PMM tuh apa sih? UGM juga kan, kenapa sih kok bisa pilih UGM, kenapa harus PMM gitu sih? Kalau kamu tuh apa sih? Alasan PMM ya, kalau dari aku sendiri tuh pengen keluar dari zona nyaman aja sendiri sih. Kayak bosan juga nih di di daerah sendiri gitu. Kayak pengen pengetahuan sama wawasan baru gitu. Baik itu kan di Jawa dan salah satunya di UGM sendiri gitu kan. UGM, kayak perguruan tinggi terfavorit gitu di Indonesia salah satunya. Kalau kamu apa sih, Peter? Kalau aku sih rencana alasannya tuh kayak paling pertama kayak mau keluar dulu dari pulaunya. Ya. Aku salah satu orang Indonesia Timur nih, NTT. Image-nya ayolah bisa ke challenge sendiri-sendiri, bisa ke Indonesia bagian barat, ke Jawa apalagi. Jadi kepengen aja. Dan yang kedua mungkin curi-curi ilmu, apalagi di UGM seperti yang Reza bilang salah satu kampus nomor 1 favorit lah di Indonesia. Pasti banyak kan ilmu-ilmu yang mungkin belum aku dapat di kampusku bisa aku dapat di sini, dan juga cari teman baru. Kan di PMM kita dari banyak daerah, mungkin aja nanti kedepannya aku mungkin bisa lanjut ke daerah yang lain, bisa ketemu yang lain, bisa ketemu juga Reza dari Lombok kan. Kalau Jojo gimana? Ya pastinya pertukaran ini salah satu program yang paling dinanti-nanti ya. Karena apalagi kan semester 3, 5, sama 7 itu boleh nge-apply ke berbagai universitas di seluruh Indonesia. Nah, karena saya dari Kalimantan dan pengen jalan-jalan ke daerah Jawa, khususnya Yogyakarta, saya ambil di UGM. Karena sekarang udah semester 7 nih, jadi kakaknya bisa dikonversi loh ke modul Nusantara yang paling dinanti-nanti di semua peserta pertukaran mahasiswa. Berarti ada modul Nusantaranya gitu ya? Ya, kayak jalan-jalan lah, healing, kita healing. Betul. Kalau aku sih iseng aja sih, dan rupanya lulus banget, tebak-tebak berhadiah ya di Di UGM UGM lagi ya. Iseng ya? Aku. Iseng, keren Mystery sih. box. Oke. Iya. Berarti teman-teman semua ini kan di UGM ya. Nah, itu pasti ada belajar juga di UGM kan ya. Itu salah satu tujuannya ikut PMM. Nah, itu di UGM itu ngambil mata kuliah apa aja nih dari teman-teman semua? Jojo gimana? Karena sekarang saya sudah masuk ke semester tua, yaitu semester 7, saya tinggal ngambil modul Nusantara yang wajib diambil buat jalan-jalan di Jogja. Terus saya ambil di ekonomi bisnis kewirausahaan dan sekolah vokasi kewirausahaan juga praktikumnya. Kalau aku sendiri sih kan dari jurusan asal aku itu kan psikologi. Nah, saat sampai di sini tuh aku ngambilnya random kali karena Random ya? Iya, random kali ya. Bisa dibilang mungkin teman-teman juga ngerasa bagaimana sistem war KRS-nya itu. War. Gilanya war KRS itu kita harus bersaing dengan mahasiswa PNM, mahasiswa anak reguler reguler juga, dengan apalagi maba gitu. Aku di sini ngambilnya itu filsafat aku ngambil, hukum aku ngambil, dari psikologi arkeologi ya? aku Waduh. ngambil. Yang paling gak masuk akal menurut aku sendiri tuh, aku anak psikologi ngambilnya ilmu komputer. Belajarnya coding kan? Belajar apa? Ini apa? Lintas apa itu Jauh ya? kali lintasnya gitu sih. Betul. Kalau Kak Pinan Pinan. Kalau aku asalnya dari manajemen, aku linjur ke ada teknik sipil, ada juga special tourism itu pariwisata, tahu nggak sih? Tentang bahas-bahas makanan turis. Terus juga aku ambil keperawatan, maternity. Bener-bener kayak gak nyambung gitu. Jauh kali semuanya. Jauh. Iya. Terus apa lagi ya? Aku ada ambil Visip juga, Visipol. Itu agak nyambung sih. Banyak sih. Apa nih? Berarti ini tadi Jojo dari FEB, Pinan FEB, aku juga dari FEB. Aku sendiri yang dari psikologi sendiri di sini. Aku aslinya dari akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Dan di sini agak alhamdulillah ya, UAR-nya agak jago untuk UAR KRS ya. Dan dapat jurusan-jurusan seliniar dan pengen juga
ngerasain mata kuliah di apa namanya linjur gitu, di salah satunya di Visipol sih gitu. Jadi bisa diambil hikmahnya, kita bisa menambah wawasan ya, karena penawaran mata kuliah di PMM ini khususnya di UGM itu banyak fakultas yang ngasih mata kuliahnya. Jadi walaupun kita nggak dapet yang sesuai jurusan kita, tapi kita bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan dengan mengapply ke KRS di berbagai jurusan. Di berbagai jurusan seperti itu. Mungkin kalau bahas KRS, bahas mata kuliah, menurut aku ribet. Jadi aku nanya aja gitu. Menanya gini, simpel aja. Apa tuh? Kan pasti tadi udah alasannya nih kenapa ikut PMM. Ada nggak sih dari kalian tips-tips mau masuk atau mau ikut program PMM sendiri? Dari aku sendiri, dari aku Tips. Kalau aku tips sih, yang penting pertama persiapin diri dulu. Persiapin diri kayak matang, benar nggak sih siap secara mental, secara fisik, finansial juga. Finansial. Itu paling penting lah. Nggak mungkin kan nggak makan gitu kan. Nah, jadi finansial, jadi siap itu dulu. Setelah siap itu mungkin yang paling utama aku izin orang tua. Nah itu, karena menurutku kalau udah dapet izin orang tua, jalan pasti lancar lah. Karena aku emang awal itu, kalau aku awal sedikit kandas sekarang nggak diizinin sama orang tua. Karena jangan dulu, karena udah mulai masuk di semester 5. Kalau di jurusan aku sendiri semester 5 itu udah mulai kita S1 untuk itu gitu. Di semester konsentrasi itu konsentrasi kan, apalagi aku udah ngambil peminatan. Jadi kayak ya dikit takut gitu, tapi nggak ada yang direlain ya. Iya, tapi akhirnya dengan tips-tips itu, utamanya izin orang tua, siap mental risikonya apa pun aku siap. Alhamdulillah, puji Tuhan lancar, puji Tuhan lancar sampai di sini akhirnya. Kalau yang lain, Reza gimana Reza? Oke, kalau aku ya benar sama aja sih sama kayak Peter, di mana izin orang tua itu penting banget teman-teman buat kita mengizinkan sama jalannya kita juga agar lancar gitu ya. Harus ada restu dari orang tua. Kemudian salah satu tips dari aku itu yang paling pentingnya yaitu mengetahui informasi PMM ini dengan baik dan benar. Baik itu di website dari Kemendikbudristek ataupun PMM sendiri, kemudian di Instagramnya, sosial media, semua pokoknya harus teman-teman ikuti dan mengetahui informasi dari sana agar tidak ketinggalan informasi tentunya ya terkait hal-hal penting di pendaftaran PMM itu tersebut. Soalnya info nih teman-teman buat yang daftar PMM itu ada ribuan orang gitu. Jadi seluruh Indonesia. Iya, apalagi UGM ya. Betul, apalagi UGM yang daftar ke UGM gitu, dan ada sayang sekali banyak juga teman-teman yang didiskualifikasi atau tidak lolos karena syarat-syarat pendaftarannya tidak sesuai gitu karena minimnya informasi yang mereka dapat. Jadi seperti itu. Jadi tips yang bisa aku berikan itu yang penting untuk informasi terkait dengan itu. Benar, harus dipantau terus, diupdate terus semua tentang pendaftaran PMM. Iya, harus update. Itu pantau terus. Pantau sama ya? Pantau terus. Itu tapi yang penting. paling penting persiapan dari awal. Walaupun pembukaan pendaftarannya itu belum dibuka gitu, tapi kita harus sudah siap dari awal. Dari PMM kan biasanya banyak tuh kayak kakak-kakak senior gitu yang udah yang sering-sering pasti. Iya, dari kakak-kakak senior PMM sebelumnya kan pasti udah nge-share cerita kan di universitas masing-masing. Jadi kita udah persiapan dari awal gitu, ngejar startnya dari awal gitu. Betul. Iya, kalau tips aku cuma up to date aja gitu. Simple. Jadi dua ya. Oke. Izin orang tua sama up to date. Iya. Sebenarnya namanya satu lagi. Apa tuh? Wawasan ya terkait dengan Indonesia juga harus mengetahui. Jadi itu salah satu seleksinya teman-teman ya. Harus wawasannya luas juga gitu. Indonesia, budayanya aman lah ya, kayak sekitar kita doa gitu. juga nggak sih? Benar semuanya benar banget tips and triknya. Jadi kan kita udah di UGM nih kan. Betul. Ya. Sebelum ke UGM kita kemarin apa sih yang dibiayain dari pemerintah untuk program ini gitu loh? Kalau ini ya biayanya kita dikasih apa aja? Apa aja ya? Siapa ini mau? Aku. Oke. Kalau aku sih, seingat aku itu dari awal kita paling dibiayai keberangkatan. Betul kan? Ya, keberangkatan. Jadi teman-teman yang mikir, ini kalau misalnya jalan jauh aku dari Indonesia Timur harus ke Jogja, ini gimana uang transportasinya pulang pergi? Itu aman, tenang. Itu semua dibiayai oleh pihak programnya PMM sendiri, itu dibiayai pulang pergi mau sebanyak berapapun harganya, udah santai. Bahkan aku naik Garuda loh, Garuda itu yang udah jalan, itu udah direalisasikan lah untuk uang transportasinya. Habis sekarang yang mungkin jadi kebagian kita juga baru-baru, mungkin untuk program PMM sendiri kita tuh dapat
biaya untuk kehidupan, penunjang untuk kehidupan selama kita mengikuti program. Itu ada kalau angkatan kita sekarang dibagi jadi 2 tahap, 2 termin gitu, 2 termin. Jadi termin 1 mungkin ya teman-teman sekarang lagi lagi banyak gitu karena baru cair kita termin. Baru cair. Sudah merasakan lah itu membantu sekali. Jadi teman-teman pikir nanti sampai sana udah selesai uang transportasinya, yang mikir aduh di sana makan apa, nanti jalannya ke kampus pakai apa, tinggal di mana, itu santai gitu. Kalau UGM sendiri kalau yang lain selain keuangan itu, kalau yang keuangan tadi kan dari pihak programnya sendiri. Nah kalau teman-teman yang bingung tempat tinggalnya gimana, itu kalau kita UGM kita disediain, tapi tidak semua ya teman-teman kan, tidak semua. Untuk beberapa teman yang memang membutuhkan itu disediain asrama. Kayak aku sendiri, aku anak asrama Dharma Putra Baciro Pride kita, Baciro Pride. Jadi gitu. Itu aja sih yang aku ingat, yang aku udah dapat. Fun fact-nya lagi, kita dari berbagai pulau loh ini. Ya, dari Kalimantan, Sumatera, Lombok dan NTT. Jadi semua biaya keberangkatan bahkan pulang nanti itu gratis dari program PMM. Aku nambahin ya. Aku nambahin terkait dengan biaya yang dikasih oleh pemerintah itu, salah satunya juga itu terkait dengan biaya untuk kegiatan modul Nusantara kita. Oh iya itu betul. Waduh, langsung di-spill nih ya. Jadi banyak ya. Banyak banget dikasih sama pemerintah, jadinya sangat bagus teman-teman buat ikutin program PMM ini sendiri. Dari kan tahu teman-teman sendiri kalau modul Nusantara itu ada salah satu mata kuliah atau mata kuliah wajib buat mahasiswa pertukaran gitu, kayak mengenali budaya serta keragaman di daerah Yogyakarta ini sendiri gitu. Jadinya nanti biaya-biaya untuk semua program modul Nusantara itu dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Karena modul Nusantara itu yang paling ditunggu-tunggu semua peserta PMM seluruh Indonesia. Betul. Mungkin tambah kalau dari aku pribadi terkait modul Nusantara nih, untuk biayanya itu teman-teman ini sedikit kayak apa ya aku bilang, pengetahuan lah dari teman-teman supaya setidaknya nggak ada shock gitu, agak sedikit kaget terkait biaya juga. Ini termasuk terkait biaya. Jadi mungkin di awal mungkin sedikit struggle, teman-teman mungkin agak sedikit struggle dengan masalah biaya. Mungkin karena nggak mungkin pemerintah mengurus keuangan begitu cepat dengan mengurus hampir puluhan ribu mahasiswa yang ikut program ini kan seluruh Indonesia. Kalau untuk UGM sendiri kita ada berapa mahasiswa ya Bang ya? 209 dari yang diterima itu 350-an kurang lebih, tapi yang yang berhasil atau daftar ulang kayak gitu, kayak yang benar-benar ngambil PMM ini cuma ada 290-an orang. Nah, dari 290 orang kan nggak mungkin dari pihak programnya ngurus dalam sehari doang. Jadi butuh proses lah. Jadi mungkin di awal seminggu 2 minggu ya sabar-sabar, pintar kelola dana pribadi. Siap lah, itu siap. Itu ini, siap dulu. Ada dana cadangan. Iya, dana cadangan. Betul. Jangan berharap pure itu. Iya, benar. Karena setelah dirasakan di awal itu memang agak struggle ya. Apalagi di Jogja ya. Pintar-pintar gitu sih. Iya. Kalau di UGM kalian udah dapet apa aja sih, kayak manfaatin apa aja sih di kampus UGM ini? Kayak aku ya, contoh aku tuh udah bisa naik sepeda UGM. Naik sepeda UGM. Iya. Di mana lagi itu ya universitas yang ngasih fasilitas sepeda loh, keliling-keliling. Universitas asal pun nggak ada sepeda. Juga nggak ada. Aduh, jangan dibanding-bandingkan ya, jangan dibanding-bandingkan. Manfaatnya PMM gitu, dapat merasakan fasilitas yang di tempat universitas tujuan gitu. Kalau aku fasilitas yang udah aku rasain, yang paling pertama salah satunya itu asrama. Aku bisa ngerasain agak ini kan ada batas nih, ada batas nih. Kan sharing, akhirnya kalian berdua tahu apa yang aku rasain. Kita berdua rasa. Jadi kalau aku yang aku rasain itu asrama, dan yang aku sering ceritakan, kita di Baciro di asrama itu kan gabung sama mahasiswa reguler kan. Nah, dan aku kebetulan juga suka nongkrong. Waduh. Cerita-cerita gitu, kata mereka Baciro itu salah satu asrama yang paling elit lah untuk UGM. Salah satu elit. Jadi aku bisa ngerasain benar fasilitasnya yang di asrama tuh. Aku pikir hanya gedung asrama doang gitu. Ternyata di dalam ada lapangan badminton, kita bisa main. Di belakang ada basket, volley. Aku yang pencinta olahraga, harian sore aku, yang lain tidur dari siang aku udah bermain itu. Olahraga walaupun seru lagi gini, ya seru. Bareng anak-anak reguler juga ya. Iya gitu sih. Agak iri dikit ya. Aduh. Kita yang agak nakos ya, iri dikit. Karena asrama di UGM itu bukan cuma Baciro ya, ada Kinanti yang deket dengan UGM, Sendowo, dan
Karanggayam juga ya. Iya, Karanggayam. Asrama khusus cowok. Tapi karena kami Dharma Putra, Baciro yang dicampur dengan cewek cowok dan anak reguler juga. Jadi ya asik lumayan ada ini ya. Manfaatnya itu. Manfaatnya itu. Ini kok dari segi asrama ya. Aduh, kalau aku sih yang aku nih. dapetin fasilitas dari UGM ini sendiri, yaitu terkait dengan pertama tadi sepeda kampusnya kita bisa gunain sepeda kampusnya berkeliling-keliling fakultas yang dimana kita juga kan ambil mata kuliah di berbagai macam fakultas gitu kan. Fakultas di sana, fakultasnya di sini gitu. Nah, itu bisa kita akses menggunakan sepeda kampus gitu. Nah, selain sepeda kampus itu ada namanya Toyagama. Waduh, apa tuh? Nah, itu ada air gratis yang bisa teman-teman akses gitu dan bisa gratis juga ya dan bisa diminum isi ulang gitu. Bawa aja tumbler aja. Yang penting ada tumbler ya teman-teman, jangan kayak botol plastik. Nah, itu jangan banget pakai botol plastik. Selain itu ada terkait dengan di kelas ya, teman-teman di kelas itu fasilitasnya bagus banget, ada meja, ada AC. Masa nggak ada meja? Maksudnya gitu. Sekelas juga masa nggak ada meja ya? Aduh. Maksudnya ada meja bagus lah gitu ya. Asik kenceng bagus. TV juga besar gitu. Dan kesenjangannya dengan Universitas Asam juga agak kerasa ya di UGM ini. Meja ya. Dan paling penting itu perpus UGM nggak tuh? Perpus UGM. Best. Si paling ada perpus. Memang benar-benar teman-teman perpusnya UGM atau perpus pusat di sini tuh bagus banget fasilitasnya dan semua itu udah dapat teman-teman rasakan sebagai mahasiswa UGM sendiri. Apalagi semester kapan lagi? Satu semester. Yang lagi skripsian sih paling dikasih website gratis dari UGM kan, boleh ngakses berbagai jurnal internasional nasional bla 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 segala macam. Kapan lagi loh? Kapan lagi? Aduh, skripsi. Gimana ya? Oke, itu masalah terkait dengan fasilitas. Nah, yang di dalam menurut teman-teman sendiri pas masuk ke kuliahnya, masuk ke dalam mata kuliah tersebut gitu. Kultur shock pertama kali teman-teman itu masuk di kuliah itu gimana sih? Aduh, gitu? culture shock ya. Di kuliah pertama kali masuk kuliah gitu di mana? Kalau aku sendiri masuk kuliah pertama kali di hari Senin itu nama mata kuliahnya Analisis Kebijakan Publik. Aku kuliah di Diploma Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi. Nah, di situ kita belajar menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintahan gitu dan kultur shocknya di mana itu tadi mejanya itu tidak sesuai kayak kursi yang kayak gitu lipat gitu. Beda kayak ya? Meja belajar kayak di SD SMP tapi ini lebih bagus gitu. Itu mejanya itu pertama mejanya. Premium Dan di kelas itu juga fasilitasnya semua bagus. Pokoknya dapat menunjang kita belajar lah gitu buat lebih bagus lagi. Terus dengan kultur shock selanjutnya itu terkait mahasiswa UGM-nya ya, di mana mahasiswa UGM-nya itu sangat ambis banget. Ambis dan keren banget. Ambis dan keren banget semua. Dalam hal positif ya. Dan pemikirannya semua sangat sudah jauh banget, wawasannya luas gitu buat teman-teman reguler gitu. Jadi kita banyak belajar juga. Betul, kayak kita termotivasi benar buat saya harus lebih nih dari teman-teman reguler, nggak mau kayak ketinggalan ketinggalan gitulah informasi maupun materi gitu dari mata kuliah ini gitu sih. Dan satu lagi dosen-dosennya juga hebat. Kayak semua materi yang dia sampaikan itu semua daging semua. Daging ya. Resipi dari materi itu semua dimakan. Masuk ke dalam tubuh semua. Das. Kalau aku sih kuliah pertama aku arkeologi. Nama mata kuliahnya tuh sejarah Indonesia kuno. Waduh. Nah, aku anak psikologi belajar sejarah gitu. Kultur shock yang paling pertama aku kaget ya mata kuliahnya. Kok kenapa aku nyasar di sini gitu. Tapi di dunia mana ini? Karena mau mencari ilmu, aku mempelajari juga karena sebagai warga negara Indonesia. Pelajari lah apa-apa. Nah, itu sih yang pertama. Yang kedua ya, mungkin sama dengan Reza. Kapasitas dari mahasiswa UGM ini sendiri. Terlebih di kelas yang aku ngambil di arkeologi itu tuh aku sekelas bareng maba. Jadi aku ngerasain jadi gini ya rasanya anak-anak yang benar-benar diseleksi ketat gitu. Benar-benar yang masuk ini benar-benar udah disaring, dipilih. Jadi kalau kemarin coba aja aku yang dari semester gitu. Jangan sampai kapasitasku segini juga gitu. Benar-benar bukan kayak kalau aku rasa diriku sendiri aja. Waktu masuk kuliah baru mulai dikapasitasi, mulai diisilah dikit-dikit. Tapi mereka udah masuk, baru aja masuk. Dari luarnya udah ada, gitu. Udah dasarnya udah ada, sering. Benar-benar aku rasa benar-benar yang diseleksi oleh pihak UGM sendiri, anak-anak yang benar-benar punya potensi untuk membanggakan negara sih. Itu sih. Kita juga Ya,
Amin. Karena bisa digaris bawahi ya. Ya, Karena satu kita semester kan. kelasnya nggak ada dibeda-bedain. Mau kamu anak pertukaran kah, Iya, MBKM dari iya, mana belum. kah. Kita semua masuk kelas yang sama dengan anak reguler yang sama, dengan dosen yang sama. Jadi kita ngerasain gimana jadi mahasiswa UGM yang sebenarnya itu. Meskipun cuma 1 semester. Ya, Satu semester. Sangat-sangat harus dimanfaatkan. Iya, Itu benar. Jadi Sama satu. Aku Apa tuh? paling senang mungkin setelah seminggu itu. Setelah minggu itu, nah hari Senin di minggu kedua, itu aku ngambil kelas di filsafat, di fisika. Gimana tuh? Nah, Psikologi aku, ya. kan ada psikologi jadi sedikit sinkron lah, sedikit sinkron. Nanya, memang sedikit mind blowing pembahasannya mata kuliahnya gitu. Kok gini pembahasan? Tapi yang aku senang, yang aku sedikit kaget, dosennya asik, sumpah, asik kali. Dosennya cara berinteraksi sama aku itu kayak ngajak ngomong teman gitu. Kayak ngajak ngomong teman kan. Salah satu fasilitas juga mungkin kan di dalam setiap kelas tuh kalau yang aku ngambil kelas-kelasnya itu disediain mic gitu kan. Jadi serasa kita ngomong di kelas bukan ngomong di kelas, serasa lagi ngomong di panggung besar gitu. Seminar. Iya, kasih mic ya. aku jadi pembicara nomor 1 ini ya. Aku dalam kelas pegang mic gitu, dalam kelas pegang mic. Suara aku aja sebenarnya bisa kedengaran, tapi dosennya kayak mencarikan suasana, menenangkan aku dengan aku sedikit kaget dengan situasi di dalam kelas. Dosennya asik kali dan kebetulan dosennya orang muda juga jadi ya bolehlah kita bagi-bagi gitu. Seru lah bisa dibilang. Sefrekuensi ya. Sefrekuensi ya. Oke. Kalau Vina, ada nggak hari pertama masuk Kalau aku kesannya? culture shocknya sih pas aku kelas tuh ya, kelas pertama tuh teknologi proteksi kekayaan intelektual tuh keren banget. Mereka tuh dosennya tuh mulai kelas buat tugas, baru masuk udah ada tugas. Tugas bukan dari 1, dari 0. Sangat ambisian, keren banget kan. Tuh. Sedikit Mencerminkan UGM sekali. yang mencerminkan sekali. Itu keren. Nggak main-main loh. Betul, bener. Hari pertama itu langsung Udah. Menurut aku kayaknya udah cukup pembahasan terkait kelas. Iya. Akademik udah itu udah cukup. Ada Sekarang yang lain? nanya nih. Kita di sini kisaran udah 4 mingguan lah. oh iya, Mau masuk 4 masuk Sudah 1 bulan, sudah 1 bulan. Nah, udah kemana aja kalian selama di Jogja? Nah, dari aku. Aku selama di Jogja karena aku anak rumahan asik. rumah asrama ya. Anak asrama. Sama banget nggak tuh? Asrama banget itu. Jadi aku mungkin keluar hari pertama. Hari pertama benar kita tiba nih itu hari Sabtu. Aku tebak Malioboro. Enggak, orangnya gitu. Salah ya? Bahkan Anda Salah. Kalau aku tiba dan tiba. Yang lain kan kalau anak asrama langsung taruh barang istirahat. Aku enggak. Aku taruh barang, ganti pakaian, keliling aku 4 kilo jalan kaki. Keliling asrama, gini. Keliling asrama. Iya, supaya aku kan orangnya harus tahu situasi Mengenali. lingkungan, gitu. Mengenali. Aku takutnya nanti besok aku nyasar di sini nggak tahu kemana gitu. Akhirnya pulang dengan posisi masih capek, perjalanan jauh dari NTT ke Jogja. Udahlah. Besok paginya sumpah bengkak betul. Bengkak 4 Jalan kilo. berapa kilo itu? 4 kilo muter aku. Muter. Jalan Hanya kaki dengan, ya? iya, Pak Satpam sampai tanya, Pak Satpam asrama nanya, mau kemana dek? Dan aku mau nyari ATM Pak. Pulang aku nanya, kok ATM-nya jauh kali ya gitu. Tahu Bapak ada dekat sini. Enggak Pak, mau jalan-jalan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, aku seminggu setelah hari pertama itu aku ke Malioboro. Nah itu bareng yang lain, anak asrama. Bukan yang asrama Aku dong yang sih. ngajakin. Ya, Bargeza yang ngajakin itu. Kita ke Malioboro. Wajib ya, wajib. Nongkrong kita di situ cerita-cerita, sharing-sharing, main truth or dare juga kan Bang? Dan yang ini ada Seru cerita ya. lucu, ini cerita lucu. Apa tuh? Truth or dare-nya. Kita main truth or dare. Nah semua lagi truth. Nah di bagian aku nih harus dare. Nah itu udah terakhir kan. Nah kan ada yang lain juga dapat dare, tapi dare-nya kayak mudah gitu. Minta IG teman yang satu lingkaran biasa, gitu, biasa. Minta foto teman dalam lingkaran sama-sama. Waktu giliran aku karena aku kan duduk diam aja, ngomong sesekali sama yang aku kenal. Disuruh sama mereka. Pas kita duduk lagi ngomong dare apa yang mau diberikan ke aku, ada cewek lewat. Waduh. Cewek lewat. Mengarah kemana ini? Yang lain juga langsung bilang, kok minta foto sama dia? Aku dalam pikiran, kok aku yang susah gitu. Langsung dalam pikiranku, ini pengalaman terburuk. Padahal baru pertama kali ke Malioboro. Dari situ, nggak pernah lagi aku ke Malioboro. Nggak pernah lagi aku ke Malioboro. Trauma. Masih suka sama Malioboro. Bukan karena Malioboro-nya Bukan ya. karena Malioboro-nya. Orang-orang yang ikut teror itu. Iya, teror. Udah, aku bilang, nggak mau. Kau laki kan? Aku jiwa lakiku meronta-ronta, Waduh. weh. Berdiri aku, oke. Tapi aku bilang, selfie aku, oke.
syukurnya dia bareng sama teman-temannya, nggak sendiri dia. Jadi mereka emang lagi selfie kan. Aku ngomong, Kak boleh gabung nggak selfie? Jadi kelompok, bukan hanya berdua aja. Kata aku, di videoin sama mereka. Aku kira setelah aku dari itu kembali, lanjut kita main, pulang. Balik udah Iya, aduh. Setelah itu sih aku dari Malioboro nggak pernah, jarang sih keluar, paling ke kampus. Dan baru-baru kemarin modul Nusantaraku di kelompok modul yang paling the best ini. Karena yang lain kalau kelompok kedua. Karena ini sebenarnya bukan planning. Ini bukan planning dari dosen modulku, dia nggak planning. Planningnya itu kita mau ke keraton. Dari museum Jogja kembali. Nah itu dari museum kita tuh rencananya destinasi kedua ke keraton. Tapi karena ada beberapa kendala, kata bapaknya udah kita ubah tuh kita. Dalam pikiran kita gini, ya pulang gitu. Dalam pikiran kita, ya pulang aku udah siap dari pagi, mandi ganteng aku. Kok aku pulang gitu. Jadi gini doang. Akhirnya udah pikir bapaknya, udah mau nggak kalian ke Merapi? Aku kan boleh Pak, mau. Siapa yang nggak mau ke Merapi? Mau Merapi doang. Katanya kita tur jeep. Waduh, semuanya semangat naik. Yang tadi ketiduran dengan tuh segar matanya, segar nyala. Mari kita ke Merapi, jalan-jalan Merapi itu banyak. Aku ini penuh tanganku ini oleh-oleh di Merapi. Waduh, iya deh. Aku borong semua oleh-oleh di Merapi. Itu aja sih kalau aku paling terakhir ke Merapi doang. Seru ya. Kalau masalah jalan-jalan ke Jogja ya, aku sebenarnya ke Jogja ini bukan yang pertama kalinya, dan itu udah kedua kalinya. Dan bulan kemarin, bulan Mei tersebut aku udah ke Jogja duluan gitu, ada ikut lomba di universitas sebelah gitu. Dan itu kesananya tuh pertama Malioboro ya, pokoknya pertama kali nyampein injak kaki di Yogyakarta tuh wajib ke Malioboro ya, ngelihat orang, jalan Malioboro gitu ya. Vibes-nya Jogja banget, seru juga di situ sih, dan kami banyak musik-musik juga di situ. Kemudian waktu itu juga ke Merapi naik jeep gitu juga pernah merasain ya. Anda tidak sendiri bro. Waduh, harus sendiri dong. Merapi juga wajib ya. Betul. Dan pas udah di sini di Yogyakartanya sendiri, pas ikut PMM ini di 2 minggu kemarin itu ke Prambanan. Kaos itu yang lagi boneka kaos gitu. Nah itu kita kan kaum FOMO ya. Dan bisa merasakan lah kan limited gitu kan bonekanya, jadinya bisa ke Prambanan dan bisa ngelihat Prambanan langsung gitu di depan mata, nggak di buku sejarah aja gitu. Bener. Buku sejarah aja. Jadinya gitu sih ke Prambanan. Kalau aku sih udah ke pantai selatan ya. Jauh kali ke selatan ya. Pantainya Nyi Roro Kidul katanya. Kalau dari utara sekarang ke selatan. Di mana itu tempatnya? Di selatannya Jogja, di bawah tuh gitu kalau dilihat dari maps. Gak boleh pakai baju hijau guys di sana. Katanya yang pantai selatan. Iya. Dari pantai utara nggak boleh pakai baju merah. Iya. Oke. Setelah itu kemana? Aku udah ke pantai, setelah itu aku ke Malioboro udah gitu aja gitu. Sama ya, sama Malioboro. Tapi yang kemarin hari pertama itu paling jalan-jalan di UGM ya, karena UGM sendiri tuh satu hari tuh nggak habis, apalagi naik sepeda UGM ya. Langsung kita sewa pinjam sepeda dari UGM, keliling-keliling UGM karena ada Wisdom Park. Wajib juga di UGM. Baru semua fakultas dengan keunikannya masing-masing. Foto-foto dulu dong di setiap fakultas ya. Pasti ada foto-foto kan. Sudah. Baru kita harus ke Malioboro pastinya. Nanti ada rencana ke Merapi juga. Udah masuk waiting list ini. Ada list kan? Belum. Ada list disimpan. Iya. Udah sih masih segitu. Belum tahu nanti 4 bulan ke depan. Kemana lagi? Mau kemana ya? Masih panjang kan perjalanan kita? Yang penting ada listnya aja dulu ya. Benar. Selain dari pengalaman teman-teman semua nih, kan seru banget tuh tadi pengalaman yang teman-teman ceritain udah kemana aja, dan semua itu mata kuliah yang ada di UGM sendiri, belajar di UGM gitu. Pengalaman dari teman-teman sendiri. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa kasih tahu nih, mengapa sih teman-teman di luar sana harus ikut program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Betul, itu teman-teman sampaikan gitu, mengapa harus dan wajib ikut program PMM ini. Kita dulu. Kalau dari aku, ini sangat-sangat menjadi recommended menurut aku untuk teman-teman yang mau mengembangkan diri, mau keluar dari zona nyaman kayak kata Reza, yang mau mencari jati diri sebenarnya nih. Aku itu siapa? Aku itu siapa?
ikut program PMM. Ini salah satu program yang menurutku yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mencari bibit-bibit unggul juga gitu. Kayak aku sendiri juga bersyukur loh dari lulus PMM. Jadi teman-teman ayolah harus ikut karena ini teman-teman yang mau kembangkan bakat, minat, kemampuan ikut PMM. Betul. The best. Apalagi di PMM ini kita kan kumpul bareng-bareng kan dari semua daerah. Dari Sabang sampai Merauke di UGM kita bisa kumpul rame-rame cerita tentang culture di setiap daerahnya masing-masing dan itu sih yang paling seru. Apalagi PMM kan kepanjangannya makan. Kok lain ya? Pertukaran makan dong, karena di asrama. Enggak cuma asrama. Oh iya, anak kos juga. Karena semua mahasiswa PMM itu pasti wajib daerah ini makannya apa, Iya, daerah ini makannya bawa apa, ya, wajib cicip-cicip. Tahu gitu Iya, ya. karena kita nggak harus ke tempatnya karena ada orang yang masakin. Iya, Salah tuh. satu Itu sih yang paling penting. Betul. Kalau dari aku guys, you guys should feel this moment and get the memories. Kenangannya tuh Waduh, lah kayak Betul. The best. Setiap momen ya. Nggak bisa diulang soalnya, nggak bisa diulang. nggak bisa. Karena sekali doang kan Bakal mau sedih ini. banget sih kalau udah pisah. Waduh, langsung pisah aja Bakal nih. mewek ya kalau kita bakal inget. Stop. Bakal inget gitu. Belum bisa dibahas nih. Jangan dibahas. Masih jauh. Oke, kalau dari aku sendiri kenapa teman-teman harus ikut PMM itu biar teman-teman semua bisa merasakan belajar di luar kelas ataupun di luar daerah teman-teman semua. Kemudian bisa memperkenalkan budaya dan teman-teman semua bisa melihat ya di pertukaran mahasiswa merdeka atau program PMM ini, teman-teman bisa melihat Indonesia mini. Betul kan? Itu yang Indonesia saya mini. maksud. Betul. Waduh, di UGM lagi. Betul, di UGM lagi. Gitu sih teman-teman semua. Jadinya teman-teman harus pantengin tetap informasi terkait dengan PMM sendiri dan jangan lupa ikuti pada PMM 4 batch keempat tahun depan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, begitu tiba di penghujung acara mungkin aku nih sebagai apa namanya masyarakat NTB atau di daerah Pulau NTB gitu pengen tahu nih bahasa dari teman-teman semua nih dari mana saya dari NTT dari Medan dan lain sebagainya itu. Nah karena di penghujung acara mungkin bisa nih nyampein terima kasih menggunakan bahasa daerah teman-teman semua. Gimana tuh? Oke, kalau dari aku Dari mana? Bahasa apa tuh? Bahasa dari mana? Bahasa apa? Gitu. apa? Belum ngomong dong. Oh iya, oke. Ditunggu. Jadi kalau di daerah aku kan mungkin mirip-mirip lah bahasa Indonesia karena kecuali masuk desa pedalaman. Kalau kan anak kota. Ya. Jadi hanya dialeknya doang. Jadi untuk kawan-kawan dong, terima kasih sudah nonton Ketong. Jangan lupa ikut PMM tahun depan. Siap. Siap. Medan dulu. Medan mana? Medan mana? Pinan dulu. Allah mau liatin gitu aja sih. Makasih. Kalau di Kalimantan sama aja sih. Bahasa Dayaknya itu terima kasih. Terima kasih. Oke. Kalau aku dari di Lombok sendiri, NTB sendiri, di mana di Lombok itu ada suku Sasak namanya. Kita ngucapin terima kasih pakai tampiasi. Tampiasi. Jadi boleh kita ulang dong? Kan aku nggak ada bahasa. Iya kan ngomong lah tuh. Terima kasih untuk kawan-kawan dong sudah nonton Deka. Oke. Terima kasih. Terus? Mau liatin? Lihatnya Terima kasih. tampiasi. Yeay. Gimana kalau kita tutup pakai jargon PMM? Wajib sih ini wajib ya. Oke. PMM 3 UGM Bertukar sementara, bermakna selamanya. Bye bye, see you sobat Minca.